Halo, apa kabar para sahabat-sahabat semuanya? Salam sukses, salam sehat selalu, salam semangat. Apa kabar semuanya nih yang ada di Ontario, Indonesia? Oh, Indonesia. Apa kabar buhannya di Kalimantan Selatan nih? Ada di Amuntai sana. Subscriber Amuntai. Halo, 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 halo. Buat Arjuna Cinta, buat sahabat Joy Channel, buat si Hakim TV, buat siapa itu yang dia muntai sana itu, buat aduh, asli orang Benua, channel asli orang Benua sama Ibrahim Fishing ada di Pangkelambun. Semuanya salam sehat, salam sukses semuanya. Buat semuanya jangan lupa kalau sudah nonton subscribe. Walai gue bisa banget kawan video. Pada video kali ini kita santai-santai aja bos. Ada kabar gembira bos. Dari pembangunan industri di Kalteng bos bakal menyerap tenaga kerja. Jadi bos saya kayaknya di Palangkaraya ini pacangan banyak, pengangguran berkurang karena ada perusahaan-perusahaan ya yang disuruh gubernur supaya mengolah di Palangkaraya aja kayak kayu kan, jangan menjual mentahnya aja, tapi harus ada anunya juga, harus jadi barang masak aja, sudah masak gitu lah, jangan kayu mentah keluar. Jadi supaya ada pabrik-pabrik perusahaan kayak kayu lok atau peliot gitu kan, nyaman supaya warga daerah Kota Palangkaraya ini menikmati hasil bumi juga yang ada di Palangkaraya. Itu yang diharapkan oleh Bapak Gubernur Haji Sugianto Sabran. Semoga bos lah cepat terbangun gitu nah, kurang juga pengangguran. Jadi kita nyanyi dulu, udah inget boleh. Aduh, nyanyi apa bos kok? Supaya terhibur juga sedikit bos kok, biar ada mian biar sumbang-sumbangnya. Lagu apa bos kok? Sedih kan bos, saya bisa menyanyi. Dari Palangkaraya diberitakan industri menjadi salah satu strategi dalam memacu perekonomian Kalimantan Tengah. Gubernur Haji Sugianto Sabran telah mewacanakan pembangunan hilirisasi industri, salah satunya pada sektor kehutanan. Orang nomor satu di bumi Tambun Bunga ini menginginkan agar tidak ada lagi sumber daya alam yang keluar mentah dari Kalteng, tapi harus diolah di tempat perusahaan berinvestasi. Jadi walai puja gubernur bagi para perusahaan yang ada di Palangkaraya harus mengolah mengolah pabriknya di sini juga, jangan kayu mentah aja dikirim malah ke daerah Jawa kemana-mana itu. Soalnya bilang gubernur itu untuk mengurangi pengangguran yang ada di Kota Palangkaraya, putra putri Kalimantan Tengah. Semoga bisa bekerja di sana bosai. Hal ini bertujuan untuk menggerakkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan. Ya kalau bos, supaya lapangan pekerjaan di Palangkaraya ini bosai mantap itu
Lanjut, Kamar Dagang dan Industri Kalteng mendukung penuh upaya gubernur yang mendesak agar dibangun industri hilirisasi di Kalteng. Hal itu disampaikan Ketua Umum Kadin Kalteng Rahmat Nasution Hamka setelah mendengar dan mencermati arahan Gubernur Kalteng Haji Sugianto Sabran kepada segenap jajaran yang disiarkan secara langsung lewat media sosial Facebook dari halaman Istana Isen Mulang. Jadi oleh Gubernur mendesak agar dibangun industri hilirisasi. Jadi Gubernur mendesak supaya dibangun kegiatan-kegiatan kegiatan industri hilirisasi, supaya hubungannya tuh mengolah perusahaan di sini Busai. Jangan kayu bulat, kayu nang hutan mentah tuh dikirim. Jadi hendak Gubernur tuh misalnya Mibal di sini harus ada kan, pabrik peliot harus ada, itu pangwalai. Jadi biar kurang pengangguran tadi. Ya Allah bos kok, lanjut bos kok. Kadin Kalteng memberi aspirasi yang sangat positif terkait rencana hilirisasi industri atas berbagai sumber daya alam yang dimiliki Kalteng. Kalimantan Tengah nih walai kada ada sedikitnya sumber daya alam, terutama kayu hutan walai. Kayu hutan luar biasa, paling keren bisa. Dan ini akan sangat memberi dampak signifikan bagi kemajuan perekonomian karena sumber daya alam tidak hanya dieksploitasi tapi ada nilai tambah untuk Kalteng sebagai daerah penghasil. Walai supaya ada nilai tambah. Masa kayu mentah terus dikirim bos lo ya lo bos kok. Nah kita setuju aja bos gua emangnya ada perusahaan pabrik kayu lok, apalagi tuh bos kok peliot. Nah ya lo bos kok. Ia menuturkan jika hal tersebut direalisasikan otomatis akan menyerap banyak tenaga kerja yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Ya lo bos, mantap tuh saya. Banyak keuntungan yang diperoleh jika hilirisasi industri dibangun di Kalteng. Nyata banyak walai. Nyata pengangguran dulu, berjualan rami jual, berusaha rami jual lah. Ini oleh gak ada gawian nih palangka kayak panak rami. Jadi ada pabrik misalnya kan, perusahaan-perusahaan tuh mengurangi pengangguran, ekonomi baik walai. Lanjut bos kok. Selain penyerapan tenaga kerja, perekonomian Kalteng juga akan tumbuh lebih cepat sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Itu pasti dah walai. Banyak gawian, banyak menyamankan cari duit. Nyata ekonomi itu paling keren nih, cepat maju ya lo bosku. Kadin Kalteng berharap segenap jajaran Pemprov segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mewujudkan arah kebijakan Gubernur Sugianto Sabran
Semua itu dapat terwujud dengan adanya perencanaan yang komprehensif. Oh mantap bosku. Jadi bosai, Kadin Kalteng ini berharap segera segenap jajaran mengambil langkah-langkah. Jadi kita tuh siap-siap itu nah, jangan anu aja siap-siap tapi kita begawi. Nah ini gawinya bos lah. Semalam malah aku melihat juga gubernur tuh Sugianto Sabran tuh siaran di Facebook. Ujar Sidin malah jangan siap-siap aja, yang penting tuh buktikan ada gawiannya, digawi gitu nah, jangan siap-siap aja di Sidin. Ada kemarin saya aku nonton Sidin siaran langsung di Facebook. Lanjut bos, selain internal Pemprov Kalteng yang harus sulit dalam merumuskan kebijakan, juga harus melibatkan seluruh stakeholder terkait, khususnya para pelaku usaha. Hal ini dibutuhkan agar terjalin sinergi dan kolaborasi salah bos, kolaborasi. Aduh bos, yang bisa mempercepat upaya hilirisasi industri seperti arahan gubernur, tegasnya. Ya bos, mantap bos kok. Ahmad memastikan bahwa Kadin Kalteng siap untuk bersama-sama pemerintah mewujudkan arah kebijakan hilirisasi industri sesuai dengan visi dan misi Kalteng Berkah. Nah bos saya, mudah-mudahan aja bos lah cepat digawi bubuhannya gitu nah. Karena Komisi 2 Kalteng bidang sumber daya alam Loheng Simon mengatakan pihaknya menyambut baik rencana gubernur yang ingin mendesak KLHK untuk membangun hilirisasi industri kayu berskala nasional untuk masyarakat Kalteng. Mudah-mudahan lewalnya cepat lah. Untuk merupakan terobosan yang sangat baik. Selama ini hutan kita selalu dieksploitasi, tentunya kita perlu mendapatkan perhatian dari KLHK. Semoga saja Bapak Gubernur bisa memperjuangkan itu agar mendapatkan perhatian dari kementerian terkait, harapnya. Amin bosku, mudah-mudahan aja bos saya. Jadi ada juga kemajuan di Palangkaraya nih ya Allah, sama tahun-tahun 90-an itu jaya-jayanya kayu di Palangkaraya sampai tahun 96 ya bos lah. 96-97 itu yang mah luar biasa bos saya, kayu amas, pendulangan amas kayu Palangkaraya dulu maju benar bos saya, nyaman dulu mencari duit lagi musim kayu tuh, kayu banyak tuh gawian banyak. Ini kayu sedikit bos saya, pengangguran banyak. Nah, jadi ngalih juga cari duit, mudah-mudahan kayak dulu jual lagi. Menurutnya HPH tidak sembarangan menerbitkan oleh pemerintah, tentu melalui pertimbangan dan perhitungan teknis serta kajian yang mendalam, sehingga secara ekosistem akan berimbang. Ya bujur walai, supaya ada keseimbangan lahan alam ya saya. Namun harus diakui bahwa namanya eksploitasi dari HPH yang ada saat ini sangat tidak pas kalau tidak digenjot saat ini. Oh mantap, saya lanjut aja toh. Setelah saat ini yang lebih tren adalah menanam, bukan menabang. Ibu saya, jadi diharapkan tuh amunnya sudah menebang ditanam lagi pohonnya supaya ada penggantinya ya Allah bos. Amun tahu tabang menanam kada bah, kalau sudah kita banjir lain 20 tahun banjir ya Allah bos.
Namun itu merupakan program yang sudah melalui kajian yang baik. Hanya saja persyaratan HPH yang harus diawasi bersama-sama. Walai mun kada kita awasi bubuhannya tuh menabang aja gawian tabang aja pohon. Kami kada lagi. Ya nang kita nang kebanjiran nih walai. Menjadi tugas pemerintah daerah bersama masyarakat dan pihak terkait untuk sama-sama mengawasi eksploitasi kayu yang masih terus terjadi sampai saat ini. Pengawasan harus lebih diperketat. Jadi boleh kita sama-sama ya Allah menjaga. Jadi jangan bubuhan kita masyarakat aja yang diperketat, perusahaan juga diperketat ya lo bos. Supaya sama-sama, jadi sama-sama nyaman. Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Sri Suwanto mengatakan bahwa wilayah Korsel di bumi wilayah konsesi di bumi Tambun Bungai berada di 13 kabupaten kecuali Kabupaten Seruyan. Terkait dengan salah satu HPT Emma Juliawati yang ada di Seruyan, yang mana hasil log yang keluar lewat Kalimantan Barat itu tidak ada permasalahan dan tidak ada sanksi atau kewajiban, karena kewajiban pembayaran PSDH dan DR tetap masuk ke Kalteng, katanya kepada Kalteng Pos Jumat 27 Agustus 2021. Jadi walainya berkait dengan salah satu HPT Erna Juliawati yang ada di Seruyan itu ada apa-apa walainya, yang mana hasil lognya tuh walaupun keluar dari Kalimantan Barat tidak ada masalah sanksi kewajiban karena mereka membayar buahnya membayar PSHD dan DR tetap masuk ke Kalteng Musaya. Jadi itu ada bapak Jawalai. Terkait arahan Gubernur Haji Sugianto Sabran yang meminta agar industri pengolahan kayu harus ada di Kalteng, menurut Sri hal itu bisa diperjuangkan. Jadi ujar Sri hal itu bisa diperjuangkan. Haji Sugianto Sabran walai mintanya agar industri pengolahan kayu harus ada di Kalteng. Ya itu jangan ada di mana di luar Kalteng, harus ada gitu, supaya ada keseimbangan ekonomi bagi masyarakat putra putri Kalteng. Saat ini grup Duwima di wilayah Katingan sudah membangun industri di Tumbang Manggu, tinggal menunggu operasional saja. Bibir Sri rupanya sudah ada grup Duwima di wilayah Katingan sudah membangun industri busai, siap aja lagi, siap perjalanan aja lagi. Sudah diulah dah pabriknya, perusahaannya perusahaannya siap pegawai aja lagi. Jadi santai aja tuh lagi kita menunggu supaya kalau ada kawan kita anak pegawai ya Allah bisa mendaftar di sana kena. Hingga saat ini sedikitnya ada 56 EOP HHK dan HA dan 36 EOPH HK HT yang ada di Pangkalambun untuk Pliwot. Sedangkan untuk pengolahan kayu di industri chip dan pelet di Kumai di wilayah aliran Sungai Kahayan sudah dibangun oleh PT Naga Buana, tepatnya di Pulang Pisau. Jadi walai sudah ada pabrik Peliot
sudah ada. Jadi yang sudah ada ya pabrik pelet walai. Tapi Plywood bahan bakunya dari EOPHHK Karda, Hutan Indonesia Group, Tanjung Lingga Industri Hilir di Kalteng, Busai. Jadi walai tenang aja, kita sudah ada pabrik Plywood di Kalimantan Tengah. Cuman itu bahan bakunya dari EOPHHK Karda walai. Bahan bakunya tuh masih terbatas, bilangnya masih terbatas. Dan belum jalan. Harapan gubernur soal adanya industri hilir untuk kayu ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, mudah-mudahan ya walai cepat jalan perusahaan Plywood tadi. Untuk industri hilir berupa full dan kertas, sejauh ini belum ada di Kalteng karena infrastruktur belum memadai seperti alat listrik, bahan baku, teknologi dan lainnya. Yang diperlukan adanya investor besar dengan finansial yang kuat. Kami juga menjalankan industri gubernur Kalteng. Kami juga sudah menjalankan instruksi gubernur Kalteng yang meminta untuk mendesak KLHK membangun hilirisasi industri kayu berskala nasional untuk masyarakat. Jadi ujar bubuhannya ya bubuhan apa tadi tuh, siap aja bubuhannya untuk menjalankan arahan gubernur tuh walai. Jadi ada lawas lagi tadi nyaman walai, ada namanya apa perusahaan Plywood akan buka di Palangkaraya. Oke. Jadi terima kasih atas tontonannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.